kalian membedakan yang mana larutan asam, yang mana larutan basa, dan kedua kalian akan mempelajari tentang teori asam basa menurut para ahli. Sebelumnya ibu tanya dulu, di sini ada yang pernah sakit mah nggak? Atau kira-kira keluarganya ada yang pernah sakit mah gitu? Ada. Biasanya sakit mah itu diobatinnya pakai apa? Ada yang tahu nggak? Ya, Bu. Ya. Dengan memberikan obat mah. Nah, kamu tahu nggak sih di dalam obat mah itu ada apa? Kok bisa sih obat mah itu ampuh untuk mengobati penyakit mah? Emang di dalamnya itu ada apa? Menurut saya obat mah bersifat basa sehingga dapat menetralkan pengaruh asam yang ada di lambung. Tentunya di iklan-iklan di TV kalian kan pernah lihat tuh bagaimana efektifnya antasid obat mah yang ada di TV-TV itu. Tentunya memang benar obat mah itu bersifat basa, di mana jika dia bersifat basa otomatis bisa menetralisirkan asam yang ada di lambung sehingga sangat ampuh untuk mengobati sakit mah tersebut. Lalu di sini yang kedua ada nggak yang pernah digigit sama semut merah? Ada nggak? Ada Bu. Nah itu gimana rasanya digigit semut merah? Gatal. Nah itu kan ada yang tahu nggak kalau misalnya digigit semut merah itu gimana cara mengobatinya? Ada yang tahu? Ya silakan. Biasanya Bu, saya menggunakan air sabun sehingga bisa menghilangkan rasa gatal. Jadi di dalam semut merah itu ada yang namanya asam format. Nah, di mana asam format itu adalah asam lemah yang disuntikan si semut merah tadi ke dalam tubuh korban yang mengakibatkan rasa gatal. Nah, memang benar tadi si Musa menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mengobatinya itu adalah dengan cara mencucinya menggunakan sabun. Karena sabun itu bersifat basah. Nah, kan kalau misalnya sabun bersifat basah, otomatis dia akan menetralisir si racun tadi, racun yang ada di semut merah. Nah, makanya ketika kita digigit oleh semut merah, rasa gatal itu bisa hilang ketika kita sudah mencucinya menggunakan air sabun. Nah, jadi kalian akan berkelompok. Nanti di sini ibu akan memberikan beberapa sampel, lalu kalian akan menggunakan ada air putih, ada air sabun dan ada air bersih. Nah, sebelum kalian mengamati beberapa larutan yang ada di sini, ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Kalian jawab berkelompok. Nah, gimana anak-anak di dalam LKPD itu ada yang belum jelas nggak? Atau ada yang ingin kalian tanyakan ke ibu? Atau paham semua? Paham. Ya, baiklah. Nanti ibu minta perwakilannya untuk membacakan hasil jawabannya. Ya? Gimana? Sudah selesai nggak? Sudah. Oh, jadi anak-anak ini kan sudah selesai kalian. Ada yang ingin membacakan jawabannya? Bu. Ayo silakan. Menurut kami larutan air kapur itu bersifat basa, larutan air sabun bersifat basa, dan larutan air kopi itu bersifat asam. Jadi pertanyaan selanjutnya, untuk mengetahui sifat dari larutan-larutan asam, larutan basa, itu menurut kalian apakah baik jika dilakukan dengan cara mencicipinya? Itu ada yang bisa menjawab nggak? Saya Bu, Ya silakan. tidak, karena ada beberapa larutan yang berbahaya. Oh ya. Jadi memang kita tidak bisa mencicipi semua larutan yang asam ataupun basa karena ada beberapa larutan yang berbahaya. Jadi pertanyaan berikutnya, kapur sirih. Jadi kapur sirih itu adalah endapan yang dihasilkan dari proses peredam batu dan berasal dari bebatuan jenis gamping yang diperoleh dari gunung kapur. Nah, banyak sekali manfaat dari si kapur sirih tersebut. Salah satunya kapur sirih itu bisa
bisa dijadikan sebagai pengganti deodoran. Nah, ada yang bisa menjawab itu enggak? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, kapur sirih bersifat basa. Tubuh mengeluarkan keringat bersifat asam. Ketika basa dan asam bertemu menjadi netral. Ya, jadi memang di dalam kapur sirih itu kan bersifat basa, sedangkan kita pasti mengeluarkan keringat, di mana keringat itu adalah asam. Ada dua jenis asam yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu tuh apabila dicampur dengan si kapur sirih tersebut, maka bau badan itu akan hilang. Jadi makanya orang-orang dulu menggunakan kapur sirih sebagai pengganti deodoran. Jadi kapur sirih itu adalah deodoran alami dari orang-orang yang dulu. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ada yang bisa menjawab pertanyaan berikutnya tentang teori asam basa menurut para ahli. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Iya. Menurut kelompok kami, nomor 1 itu menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah berupa pendonor proton. Nomor 2, menurut teori asam basa Lewis, basa adalah donor pasangan elektron. Terus yang nomor 3 itu berikan contoh asam dan basa menurut Arrhenius. Menurut kami itu contohnya HCl, yang dimana H plus bertemu dengan Cl min itu berupa asam, dan NaOH Na plus bertemu OH min berupa Basa. Jadi evolusi sehingga cara berpikir tentang HCl bagaimana tentang materi hari ini? Ada yang masih kurang jelas? alhamdulillah paham. Jadi kan kalian tadi sudah paham semua nih. Sekarang ibu mau tes kalian satu-satu untuk menjawab soal yang ibu pegang ini. Nah, ini ibu bagikan dulu. Silahkan dijawab dengan teliti dan dijawab dengan benar. Ya. Silahkan dijawab. Selamat mengerjakan. Silahkan kalian jawab dengan masing-masing. Nanti kalau sudah silahkan kumpul ke ibu. Gimana? Di soal tersebut ada yang kurang jelas nggak? Jelas Bu. Oh, ya. Gimana? Ada yang sudah selesai atau sudah selesai semua gitu? Sudah. Ayo udah, silahkan kumpulkan ke ibu. Ya, sini. Ya. Nah, jadi kan di sini ibu akan menjelaskan apa yang kalian jawab tadi. Dan tadi pertanyaannya itu kan, kenapa kopi itu bersifat asam, tetapi dia itu sebenarnya itu pahit? Bukankah sifat asam itu adalah ketika kita mencicipinya rasanya tersebut menjadi asam? Nah, itu karena adanya asam klorogenat. Nah, asam klorogenat itu adalah kelompok asam alami yang dihasilkan tumbuhan, terutama kopi. Nah, kemudian dalam proses penyamaraian itu asam klorogenat itu akan terurai, dan pada proses penyaringan lamanya penyaringan itu akan mengakibatkan si asam klorogenat tersebut itu menjadi terurai lagi. Nah, sehingga tingkat keasamannya itu akan menurun. Jadi gitu harusnya jawaban kalian. Ya, ibu lihat di sini ada yang sudah paham.
paham? Hmm. Kemudian yang kedua tentang kapur sirih. Nah, tadi kan ini sudah dijelaskan kan kenapa kapur sirih itu bisa digunakan sebagai pengganti deodoran. Tadi Ibu sudah jelaskan, jadi nggak usah Ibu jelaskan lagi. Lalu tentang teori dari asam basa arrhenius. Tidak bisa dijelaskan tentang sifat asam basa ion seperti kation dan anion. Dan ini merupakan kelemahan dari teori Arrhenius, dan kemudian muncul lagi teori baru yang dikenal dengan nama. Jadi jawaban kalian sudah benar, ini teori Bronsted-Lowry, ya benar. Dan isinya itu asam adalah donor proton, sedangkan basa itu adalah acceptor proton. Sudah mau selesai nih. Dari pembelajaran hari ini ada nggak yang ingin menyimpulkan tentang materi yang kita jelaskan tadi? Saya Bu, Ya silakan. menurut saya kesimpulan hari ini tuh jadi dari proses pembelajaran hari ini tuh dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali manfaat dari penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu contohnya itu adalah pengobatan mah, di mana obat itu tuh bersifat basa sehingga bisa menetralisir asam lambung. Terus dan untuk mengetahui sifat larutan basa itu tidak perlu dicicipi. Dan teori asam basa itu terbagi menjadi 3. Ada menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Ya, jadi memang benar. Untuk mengetahui apakah larutan itu bersifat asam atau larutan itu bersifat basa, kita tidak semuanya dengan cara mencicipinya. Jadi bisa juga dilakukan dengan cara menggunakan pH meter. Nah, tapi itu di dalam lab biasanya, atau menggunakan kertas lakmus. Nah, itu salah satu caranya juga. Dan juga apabila pH-nya itu lebih dari 7, itu berarti bersifat basa. Kalau misalnya pH-nya kurang dari 7, itu bersifat asam. Nah, dan juga di dalam penerapan konsep asam basa itu sangat banyak sekali manfaatnya. Tadi sudah dijelaskan kan, ada sebagai obat mah, ada sebagai yang air sabun tadi sebagai obat untuk menetralisir racun yang ada di semut merah tadi, ya kan. Nah, jadi itu saja. Terus kalian di rumah pelajari tentang materi larutan penyangga. Minggu depan kita akan membahas itu. Jadi di rumah kalian baca memang bukunya. Nanti Ibu akan tanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Jadi kalian harus semangat belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang ingin memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini.